untuk teman-teman juga ya. Semua dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya supportnya ya. Jujur ngomong sebetulnya saya sudah seperti gelas pecah, udah hancur. Tapi dengan support kalian, saya berpikir saya ada niat bangkit kembali. Jadi support kalian itu nomor satu yang membuat saya lebih terbuka, ya, lebih mau menghargai kehidupan. Ya, untuk teman-teman semua, thank you. Ya, oke. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini kita bersama Su Empang, Audrey, dan Dr. David. Sebelumnya kita semua sini mau mengucapkan turut simpati, Ya, makasih. prihatin atas kehilangan aset yang dimiliki Su Empang sekaligus negara mungkin ya, Su. Wah, yang ya mah saya punya dulu ya, negara mah. Belum tahu ya. Itu jaga itu. Iya. Nah jadi kalau kita mau bahas tentang kronologis awal segala macam itu sudah dibahas Udah di beberapa dibahas. channel sebelumnya. Kemudian hari ini kita cuma main-main ke tempat Ya. Su Empang, memberikan support, dorongan, dan juga bertepatan hari ini Su Empang ulang tahun. Ih, nggak usah dibahas itu. Gak apa-apa. Jadi sebelumnya selamat ulang tahun Su Empang. Terima kasih. Ah, Ya, juga untuk teman-teman yang support saya, terima kasih banyak. Ini juga membantu saya seperti obat. siap. Ya, obat untuk saya tuh bangkit kembali. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas support-supportnya ya. Itu aja. Nah jadi kalau kita mau bahas tentang kasus kronologis itu semua sudah dalam proses penyidikan, Iya. kita tidak bisa nggak bisa memberi opini dan segala macamnya. Oke. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol. Dengan adanya kejadian ini ke depannya Asuk gimana Su memandangnya? Dengan support kalian, pecinta-pecinta Arawana, mensupport saya supaya saya jangan putus asa. Betul. Itu saya berusaha untuk bangkit, ya, untuk bangkit. Tapi kita nggak tahu prosesnya kan Arawana tuh 5-6 tahun baru bisa berkembang biak. Oke. Yang saya takut tuh umur saya yang tinggal sejengkal itu kita bisa apa tidak kita tetap jaga. Itu saya sih berharap nih ya, saya akan melestarikan dari bibit-bibit yang masih kecil akan saya kumpulkan. Saya berharap anak saya tuh bisa nerusin gitu. Sebab kalau udah di luar begitu kan sulit. Kita untuk nyari orang jujur tuh susah. Betul. Ya nggak? Jadi seperti saya udah tidak peduli orang mau komentar apa. Saya merasa benar. Yang benar menurut orang, 100 orang, 10 orang bilang ini salah ya jangan kita kerjakan. 10 orang bilang ini benar, support saya akan berusaha. Terbaik ya Su. Terbaik, saya akan berusaha dengan apa yang saya bisa. Saya berusaha untuk bangkit, itu aja. Betul. Yang paling penting berusaha untuk bangkit dulu. Yang sudah terjadi biarlah sudah terjadi ya Su ya, tapi Ya. tetap proses hukum tetap berjalan. Habis itu yang penting Asuk bisa berpikir ke depannya. Ya. Karena kalau berpikirnya sudah yang ada makan ke badan ya Su. 2 bulan lebih saya nggak bisa tidur. Memikirkan permasalahan ini Su. Ya, Berarti nggak hanya cuman waktu, pikiran dan segala macamnya itu berarti ke badan juga ya Su. ke badan. Ke badan. Nah makanya sekarang Sampai, ini si pelaku-pelakunya udah mulai ada titik terang, paling tidak apa yang dicapai atau apa yang dituju sama Su Empang sudah ada titik terang ya. Ya, ada titik terang. Jadi bisa fokus lagi untuk menata ke depannya. Iya. Jadi jangan terlalu terpikir nanti malah Iya. sakit nggak bisa lagi Su. Ya kalau gini ya support teman-teman sih jangan dipikir. Itu obat buat saya. Tapi saya yang ngalamin tidak semudah. Betul. Tidak semudah apa yang Membalikkan tinggal telapak balik tangan. tangan. Ya 35 tahun tuh saya kumpulin bibit itu tidak semudah. Bibit yang 20 tahun yang lagi produksi yang lagi banyak. Habis. Audrey, apa yang mau dibicarakan bro? Sebenarnya ini bibit-bibit tersebut tuh cita-citanya apa Su? Maksudnya untuk memproduksi Begini, saya maaf nih. Orang bisa bilang
saya tidak dijual, tapi ikan ada di luar negeri atau bagaimana. Itu saya banyak ngasih orang. Ya, ikan saya itu dari dulu orang bilang oke. Jadi saya sendiri nggak yakin. Tapi pertama saya beli dari Apong Arabica. Itu dia bilang ini ikan dari Ketungau. Waktu itu masih 5.000, 10.000. Saya udah, waduh ini ikan apa ya? Menurut saya udah mahal. Jadi saya beli itu 12 ekor dikasih 1.025.000. Itu bukan ikan kecil, 45 cm ke atas. Jadi itu ikan prediksi saya itu udah 5 tahun, 6 tahun. Jadi dari situ saya ternakin. Jadi dulu saya udah pikir ini ikan purba, makanya saya coba ternak. Jadi cerita sedikit ya. Iya, silakan. 79 istri saya lahirin anak pertama 84.000, saya nggak punya uang. Sorry ya buat kita lagi cerita. Tapi saya beli ikan, saya bisa berdusta sama istri saya. Beli ikan 100.000, kita bisa bilang 20.000. Kenapa? Hobi kita untuk yang positif dan melindungi supaya kita tidak ribut sama istri. Bukan kita bohong. Kita bohong, hobi kita yang positif. Jangan kita punya istri muda bohong. Nah itu nggak benar. Saya bohong yang begini tuh, kalau dulu saya tidak bohong sama istri saya, beli 50, beli 100, kita bilang 25.000. Nggak ada ini hari saya. Nah, awal mulanya begitu menggebu-gebu sama arwana dan bisa sampai hari ini nih, kita kan sudah mau melupakan kejadian Asu dulu sejenak ya, gitu. Asu istirahat dulu pikirannya, tapi supaya Asu termotivasi lagi mengulang pasti mula-mula awalnya kayak cinta pertama sama arwana. Nomor 1 waktu saya teliti dulu ini ikan purba. Siap. Ya. Kedua, ini ada satu keanehan dari tubuh, bentuk kepala. Ini predator. Disebut ganas, resep. Jadi ini ikan langka, saya coba untuk kembang. Saya dulu yang saya cerita tadi, saya kembangkan diskus itu banyak. Diskus saya tuh ribuan di sini. Akuariumnya 1.000 lebih. Kenapa saya hilangin diskus? Saya pilih arawana. Anak arawana saya banyak yang mati kena white spot. Jadi saya ambil. Kita tidak boleh serakah. Jadi kita harus korbankan. Ini yang bawa penyakit, ini saya hilangkan. Nanti arawana. Dulu sampai orang bilang, ikan saya jelek hijau. Asli Ketungau itu dasarnya hijau. Itu bagus. Nggak percaya, saya ada teman satu di Kelapa Gading, Steven. Dia salah satu orang yang saya ajarin berhasil ternak. Saya kalau ngomong maaf aja ya. Banyak saudara-saudara saya, teman saya mau ternak datang sini, saya ajarin. Saya juga bukan ngomong sombong. Yang ternak di Indonesia yang pertama, saya ternak arawana, Kalimantan pun belum ada yang ternak. Ternak itu secara kebetulan, bintang kalbar AU. Dia ada kalau nggak salah berhasil bulan Maret atau April. Saya Agustus. Secara tidak sengaja itu lahir 14 ekor tuh senengnya sampai saya mau nyemplung. Karena dulu kan nggak tahu. Temen bilang betelurnya di dasar, di batu seperti Oscar. Itu tadi yang kita jalan ada batu. Itu dari family saya minta di Bogor. Dia bongkar rumah itu, saya bilang jangan kemana-mana. Saya cembungin ke dalam kolam. Saya bikin di bawah pakai batu. Bukan. Mesti diginiin, digituin. Tapi cuman simpel. Dia ikan betelur di dasar. Dasar itu kalau bisa jangan ada lumpur. Ikan terlalu dalam, dia nggak suka. Dia senangnya 2 meter kurang lebih dari 1 meter ke 2 meter atau paling 2,5 meter. Berarti awal memulai itu yang berapa 12 ekor. Saya 14 mati 2. Jadi 12 ekor itu. Dari 12 ekor itu menghasilkan anak pertama tahun 86 bulan Agustus itu dapat 14 ekor. 14 ekor. Nah, dari situ saya pelajarin, ini ikan kok begini. Akhirnya ketemulah titiknya. Jadi di titik ini target Asu ini sudah tercapai atau bahkan melebihi target sebelumnya Asu? Melebihi. Nah, melebihi aja bisa, gimana bisa? Ya. Paling enggak Asu kan sudah mulai step by step, ya, langkah demi langkah untuk memulai sampai sebegini hebat. Ya. Menurut kami ya, sebagai junior dan menurut semua orang yang sudah pernah kenal gini, saya. jangan suka bilang hebat dengan masalah saya. Di Indonesia banyak orang yang hebat. Siap. Bukan satu halnya hebat bisa ternak arawana seperti saya. Karena saya lebih jauh melihat dan mendengar lebih tajam.
dan kita pelajarin dapat begini. Kita mau lebih jeli, mau bener kalau seumpama ini binatang purba yang susah berkembang biak, situ boleh angkat jempol kalau ada 7. Dan di alam asalnya aja banyak. Kalian mau muji saya, itu ciptaan Tuhan. Kalau kita merasa bangga, maaf ya, sama juga kita mau lebih kuasa dari Tuhan pencipta. Apa-apaan? Pikir pakai logika. Jangan takabur jadi orang. Betul. Itu yang saya ingatkan kepada orang. Dia ternak apapun, kalau di dunia nggak ada. Contohnya, azan, kita stop dulu ya. Dok, ada yang mau ditanyakan kah, Dok? Dari kemarin kan banyak kita bahas tentang pencurian dan segala macam kan. Cuman yang nggak kalah pentingnya kan ketika tadi Anthony udah bilang, Adok udah mulai nemuin nih, kasih mula-mula semangatnya untuk membuat lagi. Kalau dulu kan rentan waktu proses 35 tahun itu ada gagal sukses. Tentu ada tips trik yang membantu Asuk sekarang ketika memulai lagi, harusnya waktunya lebih pendek ya, Suk ya? Iya, pastinya. Nah itu bisa nggak dijalankan untuk rencana Asuk untuk merevitalisasi farm yang sekarang? Dengan kan ya sekarang kosong ya, kemarin saya lihat kan iya kosong total, habis diperbaiki tanggul pinggirnya. Iya, mau diperbaiki tanggul pinggir. Nah, itu untuk rencana ke depan untuk mengisi kembali, kembali ternak lagi, ada tahap-tahap apa yang Asuk udah? Kalau tahap sih nggak ada ya, dengan kita punya pengalaman selama sekian tahun. Jadi ini kan binatang, orang aja yang di penjara dia bisa perkosa orang, apalagi binatang begini kita tinggal taruh di kolam, kalau nggak jelas ambil 10 atau 20 tergantung luas kolamnya, kita cemplungin. Kalau nggak berhasil, bohong besar. Ya mereka akan memilih sendiri ya, Suk ya? Tapi maksudnya emang Asuk ngasih ada persiapan indukan yang memang bisa diisi ke sana ya? Itu akan kita persiapkan. Ya. Dari hasil anakan ini ada sebagian. Jadi dengan kejadian gini, kebetulan saya ada sebagian, saya akan pilah-pilah lagi, sortir lagi untuk. Dan ada kebetulan juga, jadi untuk memperbaiki tanggul-tanggul ya. Tanggul akan saya perbaiki dikit-dikit, dan saya akan mulai lagi. Sekalipun untuk ke depan belum berhasil, semoga anak saya bisa nerusin. Mantap. Yang paling penting berjuang lagi, semangat lagi. Terus yang apa mau tanya soal kolam? Nah itu dulu-dulu memang pernah Asuk bahas ke saya ya, cuman kan beberapa yang lain juga mungkin belum disampaikan. Ada yang cukup menarik tuh, pengaturan kolam Asuk itu terhadap matahari itu unik. Jadi gimana Asuk? Bisa terang-terang gini, berbagi ilmu nih sama sahabat-sahabat kita. Matahari kan itu dari timur ke barat, ya. Kalau kita bikin kolam, kita jangan dari panjangnya tuh jangan dari timur atau dari barat ke timur. Jadi kalau matahari full dari timur ke barat, kalau kita matahari kolam segini, itu kolam 100% kena panas. Itu ikan nggak suka. Jadi saya bikin ke utara. Timur baratnya lebarnya. Utara sama selatan. Jadi utara selatan, nih di pinggir-pinggir ini kita tanamin pohon kelapa. Masih tanamin pohon kelapa. Jadi matahari dia dari timur itu tidak 100% nyinarin kolam. Agak-agak ngerong gitu ya? Iya. Jadi ada tempat berteduh. Jadi buat ikan ada tempat berteduh. Sekalipun 20%, 30% dengan ada pohon kelapa, minimal tidak 100%. Oke. Itu yang cukup menarik sih yang kita temuin ya. Sampai dipelajari dengan alamnya ya. Ya. Jadi tidak merekayasa sesuatu tapi mengikuti alam yang sudah ada. Mengikuti alam. Wah, kalau kita dari timur ke barat kita bikin manjang begitu, itu kita harus selidikin. Kalau air kita banyak kalsium, itu kolam kita berlumut semua. Berlumut kalsium, penjahat kapur gitu kena matahari, itu cepat tumbuh lumutnya. Siap. Dan ada ini nggak cita-cita apa gitu harapannya buat orang-orang Armana mungkin? Nah, saya hidup kita berbagi ya.
di dunia tidak ada yang hebat. Semua ciptaan yang kuasa. Itu aja. Kalau kita merasa hebat, seolah-olah kita mau melebihi dari pencipta kita. Ya, minimal kita mau belajar mata jeli, kuping lebih itu. Dan yang penting, jangan takut untuk bertanya atau mengajar. Kita tidak tahu, tanya sama orang, kita sharing, dan kita lihat orangnya yang bagaimana. Kalau dia mau sharing, kita tanya. Jadi ilmu ini tidak punah. Terus Bisa diwariskan. primadona Indonesia atau apapun bisa terjaga sepanjang masa. Niat yang luar biasa dan cukup baik dan sangat baik lah. Jadi gitu, kalau dari aku sih sudah. Untuk dari ada yang lain sudah? Sudah. Oke. Nah, sudah. Jadi sebelumnya makasih Su untuk Sama-sama. waktunya Su. Yang saya dengar Audrey mau Oh iya. berenang. Nah, kita kan pengen tahu dong ya kan. Masuk kan katanya paling top, paling Oh enggak, sama aja. gede, paling tua so. Enggak juga. Nah, Memang kalau di yang bertemu langsung dengan si Arwana Primadona. Oke, mendekatkan diri ya. Betul. enggak juga semua. Umur berapa Sob yang di kolam besar itu? Kolam besar itu sekitar 6 tahunan. 6-7 tahun ya. Bahkan ukuran kurang lebih 60, 60 sampai 70-an ya ada ya. Tapi yang paling tua Sob ada yang 40 tahunan. 10 tahun. 35 sampai 40. Kalau dia panik ketabrak itu bisa sesak. Jangan. Napas nggak? Bisa sesak deh. Yang saya dengar mah ada yang di Kalimantan sampai buta. Sampai buta. Dia punya ujung mulutnya kan tuh tulang. Oke siap. Kita cegah. Kita cegah. Jadi Sama seperti resiko, mana, Su, kayak berarti gitu. ada tetap ada resiko ya Su? Kayak begini tetap ada resiko. Kalau di kolam besar nggak. Kalau selama kita berenang kita nggak ganggu dia. Oke. Itu kalau udah sampai dia angkat, dia kan kalap. Oh, Dia masa- loncat masa kemana sini. aja. Yang penting kita nggak ganggu dia. Yang pernah dengar sih Asep dulu waktu itu sempat ya kayak yang pertama kali pas megang sempat robek ya. Kena Oh ini sirip ya. mulut saya. Mulut sobek. Mulut saya jeding. Pas panen itu pas panen goyang loncat itu kena siripnya ya Sob? Enggak. Sirip atau apa Sob? Jadi itu ikan Oh loncat-loncat. loncat-loncat, kalap. Jadi itu pengalaman buat kita. Waktu itu kalau saya nggak mundur begini nih, mungkin antara di muka saya ada yang kena. Oke. Jadi itu ikan mundur. Jadi sekarang pengalaman gitu ikan. Kalau lagi di banyak begitu, dia udah ngadep kita, minimal tangan kita harus begini ke kepala dia. Tahan ya. Tahan. Ketahan. Jadi dia loncat kena tangan dulu. Kalau keadaan begini atau begitu atau begini, dia loncat akan ke tempat lain. Tapi kalau udah ngadep kita lihat, kita harus buru-buru kita gini. Lebih baik tangan yang tahan berarti. Ya, Jadi ini itu dasar-dasarnya sudah dikasih tahu ya Bro ya. ada niat ternak, silakan. Wah, sudah diberikan izin. Oh, nggak apa-apa. Asalkan Yang benar. siap. Jangan Rezeki mengeksploitasi itu bukan berlebihan. saya yang ngatur. Betul, siap. Manusia punya ulat, Tuhan punya kuasa. Mantap, betul, setuju. Dengan situ niat baik akan berhasil semua juga. Oke, Su, mantap. Udah nggak sabar? Nggak sabar banget. Belum mau berenang Su. Belum. Oke. Silakan. Siap. Ya di closing dulu. Oh iya, gue closing. Oke, jadi gitu sahabat Jevlog, ngobrol-ngobrol kita, sharing-sharing kita bersama Su Empang. Jadi kayak gitu informasi dari Su Empang dan sharing dari Su Empang. Jangan lupa tetap dukung kami, terutama Su Empang, tetap support terus Su Empang. Dr. David di channel apa? Dr. Hobby. Audrey A di channelnya Audrey A dan Indo Exotic Pets dan Jevlog juga. Oke, jangan lupa tetap subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jevlog dan kita semua. Untuk teman-teman juga ya, semua dari Sabang sampai Merauke, terima kasih ya supportnya ya. Jujur ngomong sebetulnya saya sudah seperti gelas pecah, udah hancur. Tapi dengan support kalian, saya berpikir saya ada niat bangkit kembali. Jadi support kalian itu nomor satu yang membuat saya lebih terbuka, ya lebih mau menghargai kehidupan. Ya, untuk teman-teman semua, thank you. Ya, oke.